welcome to my channel. Nah, perkenalkan, nama saya Maria Preti Grace Laya. Sekarang saya studi di Universitas Sumatera Utara. Nah, ini teman-teman konten pertama aku. Jadi aku di sini di channel aku ini mau bahas seputar SNMPTN, bagaimana aku lewat jalurnya dan apa saja tips-tips aku bisa lewat. Nah, untuk itu bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan kalian subscribe di bawah ini ya teman-teman, dan share sebanyak-banyaknya supaya konten ini lebih bermanfaat ya bagi kalian dan juga makin berkembang. Oke, thanks. Oke, kita lanjut ke dalam topik intinya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan berbicara sedikit tentang pengalaman aku bisa lewat SNMPTN. Jadi waktu itu aku nggak tahu apa-apa ya, sama seperti kalian mungkin yang baru tahu apa itu SNMPTN, baru tahu SBMPTN, mandiri, dan lain sebagainya. Jujur aku juga seperti itu, aku makin bingung setelah ada yang namanya SNMPTN, karena dulu aku tuh ingat tuh SBMPTN, karena abang aku juga SBMPTN dulu lewat di PTN. Nah, jadi aku nggak kenal yang namanya SNMPTN. Ternyata setelah aku cari-cari, ternyata jalur itu adalah jalur yang cocok dengan aku. Kenapa? Karena itu jalur yang tanpa tertulis atau pakai raport, sehingga kita itu tidak capek-capek belajar. Namun, diperhatikan bahwa jalur raport itu atau jalur SNMPTN itu bukan semata-mata hoki ya teman-teman, karena kan banyak yang bilang hoki ya. Nah, hoki itu bukan keberuntungannya itu lewat, enggak, tapi memang karena ya apapun pasti ada usaha ya kan. Mungkin hoki itu tergantung ke nasib kalian masing-masing ya. Nah, oke lanjut. Nah, setelah itu setelah aku search di Google dan mencari tahu apa aja yang ada, kemudian aku itu langsung memilih jurusan dan universitas yang aku tempati nantinya. Nah, di sini aku kasih mungkin nanti ke depan ya, ke depan atau besok kalau aku ada waktu aku akan bagi tips aku bisa lewat untuk SNMPTN. Nah, jadi para pejuang PTN jangan lupa untuk terus dukung channel aku ini. Mudah-mudahan ke depan aku bisa membantu kalian untuk lolos ke PTN terbaik kalian. Oke? Oke. Nah, jadi itu tadi sekilas ya. SNMPTN itu adalah jalur raport, jalur tanpa adanya ujian. Nah, keuntungan kalian di sini ada beberapa, yaitu biayanya gratis. Biayanya gratis, yaitu biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian itu tidak perlu lagi ke kota yang bisa tempat ujian ya, kayak SBMPTN kan harus pergi ke kota yang terdekat gitu kan, kota yang dijadiin sebagai tempat ujian terdekat ya, wajib ya kan. Nah, jadi di sini SNMPTN itu bisa secara daring atau online di rumah masing-masing. Nah, nggak perlu keluar rumah lagi. Kemudian biaya itu ditanggung oleh pemerintah tadi. Kemudian benar-benar kita itu kayak dikasih free semuanya gitu, dimulai dari nilai rapor kita dan itulah segala macam. Tapi yang aku tahu itu cuma 2, yaitu kita free bebas dalam biaya dan juga pergi ke keluar rumah atau keluar kota lebih tepatnya. Nah, itu seputar SNMPTN. Nah, jadi di SNMPTN ini kalian nggak perlu keluarin biaya mahal-mahal lagi ya kan, apalagi kalian akan nginap ya, pasti nginap di sana, harus ngekos dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari atau tidak berhubungan ya dengan kalian yang mau tes di luar kota dengan SNMPTN. Nah, seperti itu dulu. Nah, bedanya di SBMPTN itu kalian berbayarnya biasanya 200.000 nyampe 500.000. Nah, 500.000 beda lagi, mungkin itu di mandiri. Nah, di SBMPTN ini untuk aku ya sekitar 200.000 lah. Kemarin di tahun aku juga 200.000. Nah, jadi kalian tuh bayar 200.000, kemudian lagi kalian bayar tanggung sendiri ke luar kota untuk ujian gitu ya. Kalau ini kan di Nias, jadi kalian harus pergi ke Medan untuk ujian, seperti itu. Nah, yang gak enaknya lagi
kalau SNMPTN tadi termasuk sorry keuntungannya itu kita nggak perlu nulis capek-capek ujian, tidak perlu, yang penting ada skill maka kamu bisa lewat. Nah tapi kalau di SBMPTN, nah di sini kamu nggak perlu skill tapi perlu ujian, ya perlu ujian, perlu banyak belajar untuk bisa lewat gitu. Nah beda lagi untuk mandiri. Mandiri itu berbayar, dan aku kurang tahu juga bahwa mandiri itu sebenarnya aku kira kalau mandiri berarti kita itu bisa lewat tanpa tes, ternyata masih ada tes gitu. Nah tes sejajar dengan SBMPTN, tapi mandiri itu lebih mahal lagi. Mungkin SBMPTN sama dengan SNMPTN nanti biaya kuliahnya, bisa dapat beasiswa, kemudian yang uang kuliahnya dipotong. Beda lain dengan mandiri, mungkin dipotong tapi lebih kecil gitu. Jadi sekitar jauh banget biaya kuliahnya kalau mandiri 500.000, mungkin yang paling kecil biaya kuliah 500.000 ya, atau lain sebagainya gitu. Nah mungkin itu aja 3 jalur yang perlu kalian persiapkan untuk masuk PTN gitu ya. Tidak terlepas juga kalian masuk PTS ya, karena PTN PTS sama aja, yang membuat kalian itu kata orang berharga lah gitu kan. Dan nampak sebenarnya nggak bisa kita bilang bahwa yang masuk PTN itu ada orang pintar, enggak ya, sama aja gitu, sama aja ya, tergantung kalian sendiri gitu. Kalian mau bangga persiapin diri kalian di masa depan, silakan, monggo, karena ya sama aja. Toh yang kalau kalian tanya ya, orang-orang sukses ini ke depan itu lebih banyak dari swasta, bukan dari negeri. Jadi sama aja ya, kembali lagi pada diri sendiri gitu. Yang penting sama aja lah, yang mungkin yang bedain itu biayanya aja. Tapi sekarang kan dimudahkan ya, ada beasiswa kuliah, ada beasiswa macam-macam di Instagram ya. Kalau memang masih ngeluh-ngeluh tentang biaya kuliah, berarti itu salah sendiri ya, karena udah ditawarin tapi malas untuk dan serius untuk ngikutin. Oke, sampai sini dulu konten aku, nggak lama-lama ya, belum nyampe 10 menit tapi nggak apa-apa. Semoga ini bermanfaat. Ini masih konten pembuka aku, makanya aku mau basa-basi dulu tentang jalur-jalur apa aja yang diperlukan di PTN. Fix ke depan aku akan bagikan ke kalian apa saja tips untuk lewat SNMPTN, persiapan SBMPTN, dan juga mandiri. Satu hal aku mau bilang bahwa kalian boleh berharap di SNMPTN ya. Banyak orang yang berharap di SNMPTN, tapi jangan lupa kalian juga belajar. Aku juga kayak gitu. Aku belajar sembari ikut SNMPTN untuk persiapkan diri di SBMPTN, walaupun aku tahu aku nggak sanggup ya. Tapi puji Tuhan aku bisa lewat SNMPTN. Oke guys, sampai sini dulu. Semangat kalian berharap pejuang PTN dan PTS. Kalian hebat ya. Tunjukin kemampuan kalian semaksimal mungkin gitu. Jangan ngeluh ataupun menyerah gitu. Oke? Semangat terus para pejuang PTN dan PTS. Sampai jumpa.